Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saat ini pemirsa jamaah PTW Sizatur sedang melangsungkan ziarah Jabal An-Nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berniat, ya Allah. Aku niat berziarah ke Jabal An-Nur sunatanillahi taala. Bapak Ibu pemirsa, ini dia Jabal Nur dan ini dia kaki bukitnya. Subhanallah. Mau tahu ceritanya? Dahulu orang-orang di Mekah ini menyebut Jabal An-Nur. Ada apa sih dengan Jabal An-Nur? Karena dia diliputi oleh cahaya karena kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ketika berusia di atas 30 tahun, beliau banyak menyendiri di sini beribadah, siang berpuasa, malam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika genap usia beliau 40 tahun, beliau ditemui oleh malaikat Jibril dengan izin Tuhan Rabbul Alamin untuk menyampaikan berita kerasulan yang disandangkan kepada beliau, dan datanglah malaikat Jibril disertai 70.000 malaikat, dan malaikat Jibril datang dalam bentuk yang asli. Mau tahu Bapak Ibu malaikat Jibril bagaimana bentuknya? Malaikat Jibril itu memiliki 6.000 sayap. Satu sayapnya jika dibentangkan dari timur ke barat menutupi seluruh dunia. Subhanallah. Dia datang ke sini dan dia membawa singgasana kerasulan dan membawa mahkota yang dipersiapkan yang belum pernah disentuh oleh siapa jua pun. Dipasangkan di atas kepala Nabi kita di atas Jabal Nur ini. Kemudian Nabi kita dipanggil, ya Rasulullah. Sebut sama-sama. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Keistimewaan Jabal Nur ini pertama karena Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertahanus atau berujlah menyendiri di sini. Yang kedua, Jabal Nur ini memiliki keistimewaan melebihi seluruh gunung karena dia bisa berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah naik mendaki bukit ini atas perintah Allah, Jabal Nur pun berbicara, wahai kekasih Allah, duduklah engkau di sini. Maka Nabi kita pun memasuki guanya yang di mana bentuk guanya itu menghadap Ka'bah Baitullah. Beliau beribadah di sini. Kemudian datanglah yang kedua, malaikat Jibril datang menampakkan rupa yang asli. Kemudian yang ketiga, yakni disinilah turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi kita pada tanggal 17 Ramadan. Sekarang bulan apa Bapak Ibu? Bulan Islamnya Ramadan. Sudah puasa hari yang keberapa? Yang kedua. Sudah berapa kali berumrah? Sudah 3 kali. Setelah ini kita berumrah untuk keempat kalinya. Akur? Tenang? Alhamdulillah. Kita ingat Pak ya, senangnya hati kita karena orang yang berumrah di bulan Ramadan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang itu mendapatkan pahala naik haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia Bapak Ibu Jabal Nur yang di samping kanan kita ini, di mana kita akan melihat langsung di dalam nanti apa bentuk Jabal Nur yang asli itu sudah ada di dalam ini mereka siapkan agar kita memasukinya dan merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabal Nur ini adalah cahaya kenabian muncul di sini, dan di Jabal Nur inilah turun ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq dari ayat 1, 2, 3 dan 4. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah olehmu. Ini malaikat Jibril membawa selembar kain sutra yang bertuliskan tinta emas asli loh dari surga. Iqra. Dipeluk Nabi kita oleh malaikat Jibril dengan penuh kasih sayang. Iqra ma'an Nabi Qari, sabda Nabi, aku tidak pandai membaca. Diulang kembali, dipeluk lagi. Iqra, bacalah olehmu. Ma'an Nabi Qari, aku tidak pandai membaca. Nabi kita itu ummi, tidak ada sekolahan seperti sekarang ini yang resmi. Nabi kita kembali dipeluk untuk ketiga kalinya. Iqra, Nabi kita pun diberikan oleh Allah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa membaca itu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Subhanallah. Maka Nabi kita diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menyandang tugas kerasulannya yang sudah diletakkan di atas pundaknya sejak awal nur beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali setelah menerima wahyu itu ke Makkah. Kemudian beliau mengucap salam, assalamualaikum ya ahlul bait. Keluarlah As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ya Rasulullah, engkau diikuti oleh cahaya yang terang benderang. Cahaya apa gerangan ini? Sabda Nabi, ini adalah cahaya kerasulan. Kemudian Sayyidah Khadijah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Sama-sama kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallah, demi Allah, kata Nabi, ma'abdalan ya Allah, aku tidak pernah diberi anugerah istri pendamping hidup melebihi daripada Khadijah. Dialah yang pertama kali membenarkan kerasulanku. Dialah yang pertama, ketika orang lain mendustakannya, dia membenarkannya. Dialah yang pertama kali beriman kepada kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Dialah Khadijah yang telah memberikan seluruh jiwa raganya dan harta bendanya untuk tegaknya agama Allah ketika orang lain menahannya. Dengannya aku mendapat jalan keluar dari berbagai macam permasalahan hidup. Dengan Khadijah aku diberikan anugerah berupa keturunan putra putri yang menjadi penyejuk mata, penenang batin untuk tegaknya agama Allah sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah keimanan yang mantap, keteguhan hati, dan berbaik sangka kepada takdir Allah, memastikan apa yang ditakdirkan oleh Allah buat kita setelah kita berdoa berikhtiar itu juga yang terbaik. Akhir. Nah, inilah diantara hikmah ziarah kita ke Jabal Nur di sini, dan kita akan masuk ke dalam nanti. Kita akan melihat bayangan satu film yang mereka putarkan yang bercerita tentang perjuangan di zaman Nabi Allah Adam ketika manusia dalam keadaan awal diutus ke dunia. Dan ada nanti beberapa orang film yakni Nabi yang 5 itu apa namanya? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Subhanallah. Selamat menikmati museum yang luar biasa ini. Terima kasih semua. Pemerintah Arab Saudi telah memberikan satu museum yang sangat berharga buat pengalaman pribadi kita semua dalam memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Siza berkah. Insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum. Dan Gua Hiro ini memiliki luas hanya 5,28 meter persegi saja, jadi hanya cukup 4 orang dewasa masuk ke dalam gua ini. Dan ini adalah kondisi dari dalam Gua Hiro, yang mana ujung dari Gua Hiro ini menghadap ke arah kiblat. Dan selanjutnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk sama-sama masuk ke dalam Gua Hiro ya. Iya. Sudah ada suaranya. Sudah. Pemirsa, jamaah hadirat yang berbahagia, saat ini kita berdebar jantung kita. Kita setelah berada di Gua Hira, Masya Allah, ini replikanya jamaah, pemirsa di mana saja Anda berada. Ini tempat Nabi kita beribadah menjelang usia 40 tahun sampai akhir